Yang diharapkan oleh Presiden kita bahwa tahun 2024 ini diharapkan 14% stunting yang ada di Indonesia. Untuk Kota Dumai kalau nggak salah 23%, ya Bu Gadis, 23%. Alangkah besarnya kalau dari 100 bayi atau balita ada 23 orang yang stunting. Ya Ibu-ibu sekalian, bahwa stunting itu jangan dianggap remeh. Kalau kita menganggap remeh, maka terjadilah generasi-generasi loss yang tidak berkualitas. Oke, kita mulai pencegahan stunting. Saya yakin Ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang sudah memahami tentang stunting, tapi alangkah baiknya kita mengulang kaji, hafal kaji karena diulang. Jadi kita mengulang kembali tentang stunting ini agar wawasan kita lebih baik lagi, ya Bu. Bahwa Kepala BKKBN menyatakan stunting itu pasti pendek. Ya Ibu sekalian, stunting pasti pendek, tetapi pendek bukan berarti stunting. Untuk jelasnya kita akan bahas selanjutnya. Oke, apa itu stunting? Stunting adalah kekurangan gizi yang secara kronis. Ya, apa itu secara kronis? Kekurangan gizi yang secara lama, ya, secara berkumulatif dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Ya Bu, jelas. Stunting adalah, sudah saya jelaskan, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak secara kronis. Ya Ibu, gangguan pertumbuhan diiringi gangguan perkembangan pada anak secara kronis. Untuk menentukan anak stunting atau tidak, itu adalah gawenya Dinas Kesehatan. Makanya BPPKB adalah koordinasi dalam stunting, tetapi pelaksanaan untuk menentukan anak stunting atau tidak adalah gawinya Dinas Kesehatan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Yuk kenali gejala stunting anak secara dini. Ayo kita kenali, apakah tetangga kita, apakah anak kita, apakah cucu kita salah satu kategori dari ciri-ciri ini. Saya yakin mungkin insya Allah keluarga kita tidak terjadi seperti ini. Tetapi kalau terjadi pada masyarakat, mohon diinformasikan ke Dinas BPPKB atau puskesmas terdekat. Ya Bu. Pertama, jelas tanda pubertas terlambat. Pubertas itu pertumbuhannya Bu ya. Nanti usianya sudah biasanya umur kalau remaja seharusnya sudah SMP, ternyata dia SMA pubertas. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi intelijensinya akan berkurang, malah tidak baik. Pertumbuhan gigi terlambat. Aturan tumbuh gigi misalnya 10 bulan, ternyata anak ini seperti bayi. Coba mungkin ada tetangga atau famili atau siapa saja, ya, aturan saya 10 bulan sudah tumbuh gigi, ternyata dia masih seperti bayi dengan berat badannya tidak sesuai dengan umurnya, ya Bu. Kemudian usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih
bisa saja sifatnya memang pendiam, tetapi diiringi dengan pertumbuhan itu tadi. Intinya pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Itu inti kunci dari stunting. Ya Bu? Ibu? Alhamdulillah masih aktif ya Bu. Kita lanjut. Oke, ini tadi apa tuh 1000 HPK? Jangan duit aja 1000 ya Bu ya. 1000, 2000, ternyata kehidupan itu ada 1000 kehidupan. Pertama, periode pengasuh 1000 HPK dihitung mulai dari pertama konsepsi sampai dengan anak usia 2 tahun. Mulai anak kita atau mulai menantu kita sudah positif, di sanalah kita mulai menjaga kesehatan baik itu gizi, pelayanan. Di sanalah puncak utama untuk keberhasilan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi yang unggul. Kemudian dalam perhitungan matematika, nah ini matematika katanya Bu, ya fase kehamilan itu 270 hari. Kemudian usia 2 tahun itu 730 hari. Jadi 1000 HPK itu bukan 1000 hari pertama ke lahiran. Sudah disampaikan tadi, maka kita sudah dapat ilmu nih. HPK itu bukan 1000 hari ke lahiran ya Bu ya. Oke, ini yang sudah kita bilang 1000 hari, 270 hari masa hamil, mulai dari positif sampai dia melahirkan. Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa tidak sia-sia Allah menuliskan di dalam Al-Quran, kalau nggak salah saya Al-Baqarah 233, berilah susu ibu selama umur 2 tahun. Ternyata kalau kita ambil kesimpulan bahwa Allah sudah menyuruh kita untuk menjaga sampai dengan 2 tahun. Berarti kualitas kesehatan anak tergantung dari umur 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun mungkin bisa kita memperbaiki, tetapi tidak maksimal. Ya Ibu sekalian. Nih, 1000 pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Karena usia ini adalah usia keemasan, golden period. Kalau sudah katanya emas, ya Ibu, kita nggak malu makainya Bu ya. Contoh ya Bu, kalau udah perak katanya malu nggak pakai. Jadi kenapa dibilang golden period? Makanya itu adalah masa keemasan, masa yang paling penting. Karena pertumbuhan otak yang maksimal pada umur 2 tahun maksimal. Maka apa yang terjadi jika anak kurang gizi? Pertumbuhan otak terhambat. Pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat dan anak menjadi pendek. Kalau sudah pertumbuhannya terhambat, perkembangannya terhambat, kekurangan akan gizi, maka anak akan menjadi pendek. Jadi pendek tidak dominan disebabkan oleh genetik. Bisa sekitar 30% yang mempengaruhi genetik. Selebihnya adalah faktor lingkungan. Ya Bu, anak menjadi lemah, mudah sakit, anak akan sulit mengikuti pelajaran ini kalau sudah besar ya Bu ya. Ini akibatnya setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan. Otomatis kalau anak sudah di bawah rata-rata
masyarakat atau baik itu pendidikannya, baik itu intelijensinya, maka perusahaan tidak akan mau menerima anak kita. Nih, bagaimana agar kebutuhan gizi 1000 hari pertama terpenuhi dengan baik? Salah satu, ibu hamil diharapkan mengkonsumsi makanan 2 kali porsi normal. Bu, bagaimana Bu? Saya nih Bu, kalau udah hamil katanya, mual muntah tak dapat bergerak loh, melepak nanti kata Melayu kan? Ada yang kayak gitu. Kalau dia muntah, memang kalau udah mual itu aja kita sebagai ibu hamil biasa mual. Kalau seandainya mual, muntah, saat itu kita ulang lagi Bu. Misal 10 dari yang kita makan, misalnya kita muntah tidak 10-10-nya habis terbuang, mungkin setengahnya. Dari setengahnya kita ulang lagi kita makan Bu. Tetapi dengan catatan, kalau ibu yang masih mual mata, gunakanlah mengkonsumsi makanan sedikit tetapi sering. Kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Kita pentingkan anak kita. Kunci keberhasilan adalah kita sebagai ibu, kita sebagai menantu. Kalau anak kita ingin baik, maka kita mengkonsumsi makanan yang sesuai dan seimbang. Yang disebutkan 2 porsi lebih dari normal. Kemudian tidak merokok, ya kalau lagi hamil, atau terpapar dari asap rokok. Kita harapkan ke suami-suami kita atau anak-anak kita yang laki-laki, kalau seandainya memang perokok berat, cobalah menjauhi dari istri tercinta. Karena bukan pengaruhnya ke istri, anak sangat besar berpengaruh terhadap nikotin atau asap rokok. Kemudian ikutlah kelas ibu hamil. Jelas, program Dinas Kesehatan menekankan ikutlah kelas ibu hamil. Karena apa? Di sana banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, kita temui. Misal, kalau kita sibuk, saya ini begitu Bu, pagi, apalagi yang gimnasia Bu ya, pagi masuk sampai jam 12 pulang lagi, masuk jam 2, jam 4, kapan kami ikut kelas ibu hamil Ibu? Boleh membaca buku Al-Quran. Kita suruh anak kita suruh menantu kita untuk sering membaca buku Al-Quran. Karena apa? Dalam buku itu adalah informasi yang sangat penting dalam penanganan di dalam kehamilan dan selanjutnya di dalam masa balita. Ya Bu. Kemudian lakukanlah IMD dan ASI eksklusif. Ya Bu, IMD inisiasi menyusui ini Bu. Kalau ada menantu kita nanti atau anak kita melahirkan, tekankanlah untuk IMD. Sangat besar sekali manfaatnya. Selain stimulan untuk perkembangan otak anak, mencari ASI ke ibunya, dan juga bermanfaat bagi ibu dalam pencegahan perdarahan dalam persalinan. Ya Bu, udah tahu IMD Bu? Udah pernah lihat? Tapi kalau ibu bidan udah biasa di IMD ya. Inisiasi menyusui, bukan menyusui ya Bu, menyusui anak yang mencari puting susu ibu, bukan ibu yang memberi ASI kepada anak. Kemudian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Keberhasilan ASI eksklusif sangat berperan sekali dipengaruhi lingkungan, baik itu orang tua
baikkah itu mertua? Sangat berperan, dan malahan suami sangat berperan dalam keberhasilan ASI eksklusif. Kita sudah mati-matian saya akan ASI eksklusif, saya akan ASI eksklusif, tetapi lingkungan kita tidak mempengaruhi, tidak mendukung, maka ASI eksklusif tidak akan berjalan dengan baik. Kalau ASI eksklusif ini saya kayaknya kepingin sekali Bu menjelaskan trik-trik ASI eksklusif, tapi karena waktu kita sangat terbatas, kita sekilas saja ya Bu. Kemudian setelah umur 6 bulan ke atas, berilah BP ASI, makanan pendamping ASI.